Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga dalam keadaan apapun yang saat ini sedang kita hadapi, kita selalu bisa menemukan rahmat Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Sebelum kita merenungkan bagian dari sapaan rohani hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kami mensyukuri segala rahmat-Mu dalam hidup kami, yang kami percaya tersebar baik dalam pengalaman-pengalaman baik maupun dalam pengalaman-pengalaman yang buruk yang terjadi sehari-hari. Kami percaya dalam segala peristiwa selalu ada rahmat-Mu. Kiranya firman yang akan kami renungkan sejenak ini juga menegaskan rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, sapaan rohani hari ini didasarkan dari Kejadian 35 ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Saudara terkasih, Benyamin adalah anak yang diharapkan oleh Rahel. Dari mana kita bisa tahu itu? Di pasal 30 kita akan menemukan setelah Rahel melahirkan Yusuf, Rahel meminta dan berharap kepada Tuhan semoga Tuhan menambahkan satu lagi anak laki-laki dalam hidupnya. Dan ternyata di pasal 35 kita melihat bahwa Tuhan mengabulkan doa itu. Namun ternyata kita melihat bahwa proses persalinan Benyamin ini berjalan dengan sulit. Rahel menemukan atau merasakan kesukaran dalam melahirkan Benyamin. Dan yang menarik adalah Benyamin sendiri adalah nama yang diberi atau pemberian dari Yakub, si bapak. Sementara Rahel sesungguhnya memberi nama yang lain, yaitu Ben-Oni, yang artinya adalah anak dari kesukaranku atau anak dari penderitaanku. Dari nama itu Rahel mau menunjukkan bahwa Benyamin lahir dari kesulitan yang ia hadapi saat persalinan. Namun Yakub memberi nama yang lain, yaitu Benyamin, yang punya arti berkebalikan. Harafiahnya nama Benyamin sebenarnya punya arti anak dari tangan kanan. Sebagaimana dalam adat ketimuran kita punya penghayatan bahwa tangan kanan itu biasanya disebut dengan tangan yang baik atau menunjukkan sesuatu yang baik. Demikian pula dalam tradisi kuno dipahami juga bahwa anak dari tangan kanan menunjukkan bahwa anak yang akan memperoleh keberuntungan atau mendapatkan keberuntungan atau merasakan kebaikan. Dan itu menjadi alternatif nama dari yang diberikan oleh Rahel, karena nama yang diberikan Rahel tampaknya bernada atau berkonotasi negatif, sementara nama yang diberikan oleh Yakub lebih positif. Tentu ada penghayatan bahwa nama merupakan doa, merupakan sebuah pengharapan tertentu. Ketika kita memberi nama pada anak-anak kita,
maka ada harapan yang terkandung di dalam nama itu. Demikian pula lah apa yang dilakukan Yakub dengan mengganti nama Ben-Oni menjadi Benyamin. Sehingga yang lebih kita kenal adalah nama Benyamin. Tetapi saya mau mengajak kita untuk sejenak memperhatikan dan kemudian merenungkan dari nama Ben-Oni ini. Kenapa saudara sekalian? Karena seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa setelah melahirkan Yusuf, Rahel berharap punya satu anak laki-laki lagi. Dan Tuhan mengabulkannya. Tapi prosesnya adalah proses yang tidak mudah, yang menimbulkan kesukaran dan kesulitan. Dari sini ada satu pelajaran penting yang kita terima dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu? Hanya karena doa kita dijawab oleh Tuhan, tidak berarti bahwa segalanya akan berjalan dengan mudah. Hanya karena Tuhan menjawab doa kita, tidak berarti bahwa proses kita untuk merasakan pemenuhan jawaban dari doa-doa kita menjadi proses yang gampang, yang mudah, yang mulus-mulus saja. Dari Rahel kita belajar bahwa saat kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang sulit, dengan sebuah proses yang sulit, bukan berarti bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Bahkan sekalipun prosesnya sulit, bisa jadi itu adalah bagian dari jawaban doa kita dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudara sekalian, saat kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman sulit, mari kita tidak buru-buru melihat hal-hal itu sebagai penolakan dari Tuhan. Sama seperti dalam kisah ini, ada kalanya sesuatu peristiwa yang sulit kita hadapi adalah bagian dari jawaban doa-doa kita. Misalkan, bagi seorang pelajar kita berdoa supaya Tuhan membuat kita punya masa depan yang baik. Dan Tuhan kabulkan itu. Tetapi tidak berarti bahwa masa depan yang baik itu selalu sejalan dengan, oh saya mau masuk di sekolah ini, saya mau masuk sekolah itu. Ternyata kita tidak diterima di sana. Tidak berarti bahwa masa depan kita kemudian hancur berantakan. Atau bahkan kita tidak punya masa depan. Tapi bisa jadi dari proses itu kita bisa melihat sesuatu yang berbeda. Prosesnya mungkin sulit, tetapi itu justru bagian dari jawaban Tuhan atas doa-doa kita. Atau kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kita karir yang baik. Tuhan berikan kita pekerjaan yang baik. Tapi mungkin ketika mencari pekerjaan itu, kita menemukan kesulitan. Ketika membangun usaha itu sebelum akhirnya usaha itu settle, mapan, kita mungkin berhadapan dengan kesulitan. Mungkin kita bahkan harus berhadapan dengan kegagalan-kegagalan terlebih dahulu. Dalam karir kita mengharapkan bahwa kita bisa mencapai posisi tertentu. Bisa jadi kita berhadapan dengan kesulitan dan tantangan dalam menempuhnya atau dalam meraihnya. Tapi tidak berarti bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita dan bahwa Tuhan tidak memperhatikan doa-doa kita. Bisa jadi ada kalanya melalui sebuah proses yang sulit, Tuhan juga menjadikan itu bagian dari jawaban doa-doa kita. Jadi, jika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang sulit, mari kita minta hikmat dari Tuhan supaya kita dimampukan untuk melihat proses yang berat, proses yang sulit, peristiwa-peristiwa yang berat, peristiwa-peristiwa yang sulit, tetap di dalam bagian rencana Allah yang indah buat kita. Selamat melanjutkan aktivitas kita, Tuhan menolong kita.